Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas kiriman WA dari Bu Mary di Solo ya. Di Solo, Jawa Tengah. Bu Mary ini tanyanya sederhana, tetapi memang banyak orang tidak tahu. Begini yang ditanyakan, apa arti Kejadian 3 ayat 15 itu apa Pak Pendeta? Kejadian 3 ayat 15 itu artinya apa? Ya. Banyak orang tidak tahu loh yang dimaksud Kejadian 3 ayat 15. Ya. Banyak orang tidak tahu, kalau sudah dikasih tahu tetap tegar tengkuk. Nah, itu dia ya. Dia nggak sadar gitu ya. Oh, selama ini kami tuh pelakunya. Gitu ya, saudara-saudara ya. Kita baca Alkitab ya. Kejadian 3 ayat 15. Jadi judul kita adalah arti Kejadian 3:15 itu apa ya? Kejadian 3 ayat 15. Aku itu tentu saja Tuhan huruf besar semua, akan mengadakan permusuhan antara engkau itu ular, ya toh, dan perempuan ini artinya Eva atau Hawa. Antara keturunanmu, berarti keturunan ular, dan keturunan perempuan itu, keturunan Hawa maksudnya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, wahai ular. Yaitu kepalamu akan diremukkan oleh keturunan dari perempuan itu. Terus, dan engkau itu ular dan keturunan ular, yaitu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ya. Jadi ngomong gampangnya gini, perempuan itu nanti punya keturunan, yaitu punya anak, yaitu. Ular juga punya keturunan, yaitu. Ular itu iblis lah, udah ngomong gampangnya iblis. Iblis juga punya keturunan yang ngiblis, yaitu. Keturunannya ngiblis. Nah, keturunan iblis ada juga di sini keturunan perempuan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya iblis, sementara iblis dan keturunannya akan meremukkan tumitnya dari keturunan wanita itu. Mari kita bahas satu-satu ya. Kita bicara keturunan perempuan dulu. Apa sih maksudnya keturunan perempuan? Tak lain dan tak bukan maksudnya Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Tuh perempuan melahirkan keturunannya, yaitu Yesus. Apa maksudnya meremukkan kepalamu, wahai ular? 1 Korintus 15 ayat 26, musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56, hei maut, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Wahyu 1 ayat 17 18, akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir yang hidup. Lihatlah, aku pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sudah dibuktikan oleh Yesus. Yesus meremukkan kepala ular ya. Iblis sudah dikalahkan. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Sedangkan di 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56 itu kuasa upah maut adalah upah dosa adalah maut, dan kuasa maut adalah hukum Taurat itu sudah dikalahkan oleh Yesus, sehingga Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 mengatakan, akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir, yang telah mati, dan lihatlah aku hidup, aku pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi valid ya Ibu Mary di Solo, bahwa keturunan perempuan yaitu Yesus sudah meremukkan kepala dari ular itu, sudah dibuktikan. Ya, Yesus sudah mengalahkan maut itu. Nah, mari kita lihat keturunan ular atau ular ini meremukkan tumitnya. Maksudnya apa ya? Maksudnya begini. Kita definisikan dulu yang dimaksud keturunan ular itu siapa. Ya, Alkitab menulis orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak berasal dari Ibrahim atau Abraham. Ya, orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, orang Israel ini, karena dia tidak dari keturunan Abraham, dia tidak paham dengan yang namanya kitab suci.
Kitab suci sudah menubuatkan bahwa Mesias akan datang, juru selamat akan datang. Ketika dia lihat Yesus, dia nggak percaya. Ini adalah orang Yahudi yang tidak berasal dari keturunan Ibrahim. Sementara di sisi lain ada orang-orang Yahudi yang keturunan Ibrahim, yaitu mereka yang tahu begitu Yesus datang, wah tahu nih, ini yang dinubuatkan nih. Banyak contoh, misalnya ada Hana. Kemudian ada murid-murid Yesus yang akhirnya percaya Yesus itu orang Yahudi yang ngerti, yang tahu, dia Taurat tahu. Oh, di Taurat sudah tertulis, di kitab nabi-nabi sudah tertulis nubuat tentang Yesus, ya. Makanya orang Yahudi yang tidak berasal dari keturunan Ibrahim ini oleh Yesus disebut keturunan ular. Nah, ini dia, ya. Kan tadi kita sedang nyari siapa sih keturunan ular ini, ya. Matius 23 ayat 33. Hei kamu ular-ular, kamu keturunan ular beludak yang akan meremukkan tumit Yesus, siapa? Engkau dan keturunanmu, yaitu ular dan keturunan ular. Makanya Yesus mengatakan, wahai kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Tentu saja ahli Taurat, orang Farisi yang menolak Yesus, ya toh. Bukan keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham dia tahu, oh ini Yesus ini yang dinubuatkan, ya. Hei kamu ular-ular, kamu keturunan ular beludak. Ini semua nanti ke neraka. Jadi valid, yang disebut keturunanmu akan meremukkan tumitnya adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nanti dibuktikan. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dialah yang menyalibkan Yesus. Cari alasan di sidang di mahkamah agama, ujung-ujungnya diputuskan Yesus bersalah, harus disalib gara-gara Yesus ngaku bahwa aku ini Mesias, anak Allah. Itu aja yang jadi masalah, ya. Sedangkan Yahudi keturunan ular beludak, yaitu ahli Taurat, orang Farisi ini, dia nggak percaya Yesus itu Mesias, padahal dinubuatkan, ya. Mayoritas Yahudi nggak percaya, sementara hanya sedikit orang yang percaya bahwa Yesus itu Mesias yang ditulis, diramalkan, dinubuatkan dalam kitab mereka, kitab Taurat, tentu saja Perjanjian Lama, ya. Ya, selama Yesus pelayanan kurang lebih 10.000 orang yang tobat, ya. Jadi meremukkan tumitnya artinya menyalibkan, dipaku, kakinya dipaku, tangannya dipaku, tuh tumitnya remuk, itu loh. Kurang pemahamannya seperti itu, kurang lebih, ya, pemahamannya seperti itu. Jadi Yesus dipaku di telapak kakinya, itu tumitnya remuk, gitulah, ya. Gimana Pak, dipaku di telapak kaki kok kulitnya tumitnya bisa remuk? Ya bisa saja, yang dipaku kan deketnya tumit, ya. Waktu malu siapa tahu meleset kena tumitnya, kan bisa saja begitu, ya. Jadi maksudnya adalah engkau meremukkan tumitnya, itu maksudnya menyalibkan Yesus. Sudah dibuktikan, ya toh. Bu, Kejadian 3 ayat 15 sudah dibuktikan. Yesus mengalahkan kepalamu diremukkan, ularnya diremukkan, dikalahkan, benar. Keturunanmu meremukkan tumitnya, juga sudah terjadi penyaliban Yesus. Nah, mari kita lihat mengapa mereka itu meremukkan tumit atau menyalibkan Yesus. Gara-garanya sederhana kok, Bu Mary. Mereka tidak sadar bahwa yang di depan mereka yang sedang ngobrol itu adalah Yesus Mesias. Ya, mereka nggak paham, gitu. Karena apa? Karena mereka pakai Talmud, bukan pakai Taurat dan bukan pakai kitab Nabi. Orang Yahudi itu ada yang menyimpang disebut Talmud, Bu. Ya, kalau zaman sekarang Tritunggal yang pakai Calvinis itu kan ada. Dia tetap pegang Alkitab, ya toh. Alkitab LAI dipegang, tapi dia pakai buku sendiri yang namanya Tertullianus, Calvinis, itu dia pakai. Sama orang Yahudi juga, dia pegang Tanakh yang merupakan Perjanjian Lama, tapi dia punya Talmud. Lalu ketemu sama Yesus, ya toh. Ketemu sama Yesus, ya dia nggak percaya bahwa Yesus kamu bukan Mesias. Makanya tetap ngotot, ya, sehingga Yesus mengatakan apa? Wahai kamu keturunan ular beludak. Dia tetap nyembah Yahweh, padahal Yahweh adalah yang sedang bicara di depan dia itu. Yesaya 43 ayat 10, satu kali Allah dibentuk, setelah itu tidak ada lagi. Akulah juru selamat. Tuh siapa juru selamat? Yesus yang lagi ngomong itu. Tapi orang Yahudi tegar tengkuk, makanya
Makanya Yesus ngomong, wahai kamu keturunan ular beludak, neraka kamu. Di Yohanes 8 ayat 44 disebut, iblis jadi bapamu, iblis jadi kepalamu. Makanya kepalanya sudah diremukkan oleh Yesus. Itu loh Bu maksudnya ya. Hari ini masih ada nggak orang yang masih nyembah Yahweh? Masih ada nggak? Ada. Terkenal di Indonesia disebutnya saksi-saksi Yehova. Itu masih nyembah Yahweh. Itu keturunan ular beludak. Dia nggak sadar bahwa Yahweh itu sudah jadi manusia, namanya Yesus. Yang waktu itu sedang ngobrol. Yesus bilang, aku ini dari Bapa, aku ini dari Allah. Tetap aja nggak percaya. Aku tetap nyembah Yahweh, keturunan Abraham. Aku keturunan Abraham nih, gitu ya. Yesus bilang apa? Bapamu bukan Abraham, iblis jadi bapamu. Ya, itu orang yang masih ngotot nyembah Yahweh disebut keturunan ular beludak. Jadi kalau ngaku Kristen masih ngotot nyembah Yahweh, misalnya saksi Yehova atau Bapak Yahweh, disebut Kristen ular beludak. Ya. Ada juga Bu, Kristen disebut Kristen kambing terkutuk, persis sama Bu. Bapa yang kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25, Yesusnya sudah naik ke surga. Mereka tuh nggak percaya bahwa Yesus itu udah naik ke surga. Dia pegang Alkitab juga Bu, ya, tapi dia pegang kitab lain juga yang disebut teologia. Ya, maka Yesus bilang apa? Mati kamu dalam dosamu. Hari gini orang Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, kok masih ngotot nyembah Bapa? Ini persis dengan Yahudi ular beludak. Makanya ini disebut Kristen kambing terkutuk. Yang hari ini masih nyembah Bapa, tidak ngeh, tidak sadar bahwa Yesus itu sudah naik ke surga sejak tahun 33 Masehi. Ya. Maka Yesus mengatakan, kamu kambing, ya enyahlah kamu orang-orang terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41. Ya. Orang yang udah dibilang terkutuk di ayat 44 masih bisa ngomong Tuhan. Ya udah dibilang terkutuk masih ngomong Tuhan. Kan orang Kristen tuh berarti. Kristen kambing terkutuk sama dengan Matius 7 ayat 22. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku usir setan demi namamu? Bikin mujizat, bikin nubuat demi namamu? Yesus bilang apa? Aku nggak kenal engkau, aku tidak tahu dari mana kamu ini. Dibaptis juga kagak. Kami baptis percaya Pak, dari mana baptis percaya aku nggak tahu. Ya. Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan harus baptis yang benar Alkitabiah. Baru Yesus tahu, oh ini Lazarus kan baptis itu. Jadi makanya Lazarus tertulis dalam kitab kehidupan. Anda yang baptis percaya nggak? Baptis bayi kagak laku, itu percuma. Neraka jurusan Bu Mary. Jadi hari ini sama dengan cerminan dari Kejadian 3 ayat 15, masih ada gereja ular beludak yang nyembah Yahweh. Masih ada juga gereja kambing terkutuk yang nyembah Bapa. Sama-sama ini mirip persis sama. Ketika Yesus datang sebagai manusia, tetap ngotot nyembah Yahweh, ya, keturunan ular beludak. Sama, ketika Yesus sudah naik ke surga, tetap ngotot nyembah Bapa, Kristen kambing terkutuk. Padat, singkat, dan clear Bu. Jangan mau Bu ya jadi kambing terkutuk hari ini. Ibu berapa puluh tahun? Ibu setahu saya kan belum lama jadi Kristen ya. Ya, Ibu memang belum baptis ya. Bu Mary ini dari Muslim ini ya. Sebenarnya namanya itu Mary itu baptis, nama baptis ya. Dia pakai nama baptis Maria atau Mary ya. Namanya sih bukan Mary, dia nama aslinya bukan Mary, nama orang Jawa banget gitu ya. Pakai Sri, Sri kan nama. Dia pernah baptis di gereja Sikara Lama Raba-Raba ya. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Gereja itu tetap nyembah Bapa, tetap kambing terkutuk. Ya. Ya dia abu-abu begitulah ya, bingung ya toh. Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, itu kan gereja bingung ya. Lalu Bu Mary ini kemarin-kemarin, Pak nanti kalau ke daerah Solo saya minta dibaptis. Ya nanti saya baptis ya Bu Mary ya, ini masih corona. Nanti kalau sudah new normal, sudah banyak yang pada buka, kita baptis ya Bu ya. Saya akan, beberapa mahasiswa kami yang sudah lulus punya wewenang untuk membaptis di daerah situ. Kalau daerah situ kebetulan tidak ada ya nanti saya yang melakukannya ya.
Bu Mary sudah jelas Bu ya, jangan mau jadi Kristen kambing terkutuk yang hari gini masih nyembah Bapa ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Jangan niru orang Yahudi. Yesus sudah jadi manusia masih ngotot nyembah Yahweh, sama dengan Yesus sudah naik ke surga kok masih ngotot nyembah Bapa. Bapa sudah finish. Bapa itu Bapa kiasan, Yohanes 16 ayat 25. Sembahlah Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus Alfa Omega. Bapa yang kekal itu Alfa Omega, makanya Yesus tidak minta dipanggil Bapa. Ya, Yesus itu minta dipanggil Alfa Omega. Perhatikan di kitab Wahyu, akulah Alfa Omega. Yesus nggak ngomong akulah Bapa, enggak. Padahal Yesus itu Bapa yang kekal, ya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, supaya Anda tahu hal-hal seperti ini, hal sepele seperti ini. Kalau Anda tidak ikut sekolah Alkitab, Anda nggak akan tahu, ya. Selama Anda menjadi mahasiswa sekolah tinggi Alkitab, Anda boleh nanya. Ya, ke Pendeta Henditan boleh nanya. Nanti juga masuk di grup ya loh. Di grup sekolah tinggi Alkitab ya, Anda boleh sharing, boleh tanya di situ ya. Yang senior-senior nanti akan jawab. Yang junior-junior yang masih baru pemula-pemula sekolah Alkitab kan pertanyaannya gitu-itu saja ya loh. Ya, habis itu nanti Anda betul-betul clear, betul-betul ngerti Alkitab ya. Dan ini dia, dijamin selamat ya. Jangan lagi dicekokin dengan doktrin-doktrin tidak alkitabiah, ditipu dengan angin surga ya. Kita tetap masuk surga nih meskipun nyembah Bapa, meskipun nyembah patung, meskipun nyembah Yahweh. Salah Bu ya. Setiap ayat Alkitab ada periode eranya sendiri, ada konteks waktu sendiri ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu baru benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan Dianta BBS. Yang mau ikut sekolah Alkitab segera hubungi. Haleluya, amin.